Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Okay, today we wanna talk about finding main ideas. It's very easy. Let's check it one by one. Okay. Tujuannya mencari main idea itu apa sih? Gitu kan ya. Main idea itu dicari untuk menemukan pesan tersirat yang ditulis oleh setiap penulis. Jadi setiap paragrafnya itu mengandung main idea atau konsep yang menguatkan dari si topik. Jadi setiap paragraf misalnya ada 5 paragraf nih. Nah, 5 paragraf ini mensupport topik yang dimunculkan oleh si penulis. Jadi kalau misalnya ada isi yang bertentangan, berarti tidak koheren. Jadi si main idea-nya itu bertolak belakang dengan si topik. Berarti jenis tulisan tersebut tidak koheren dengan si topiknya. Oke. Jadi buat apa sih? Ya buat itu mencari informasi yang mensupport dari si topik. Oke. Terus gimana sih caranya? Oke. Kata si web ini, caranya itu main ideas are often found at the beginning of paragraph. Biasanya main idea itu umumnya ada di kalimat pertama dalam paragraf. Udah kan ya? Udah ya asate. Nah, setidaknya kalian baca itu 2 kalimat dalam satu paragraf. Kalian bisa menganalisa dan juga mengambil kesimpulan, oh mana main ideasnya, mana topiknya. Oke. Nah, biasanya yang kedua itu suka ditemukan di dalam ujung paragraf. Nah, ujung paragraf berarti adalah 2 kalimat terakhir. Kalau kebanyakan orang kan bilangnya 1 kalimat terakhir. Kalau saya sarankan itu 2 kalimat terakhir kalian baca, biar apa? Biar lebih mendalam ya si daya analisa kalian dalam mengetahui sebuah main ideasnya. Jadi bacanya at least 2 sentences, oke? 2 kalimat terakhir ataupun 2 kalimat yang paling depan. Tapi ya pada umumnya main idea ini muncul pada awal ya, pada awal. Walaupun kemungkinan besar juga ada di akhir, tapi itu biasanya jarang juga ya. Kemungkinan kebanyakannya ada di awal. Oke, gampang ya. Ingat-ingat seumur hidup kalian bahwa mencari main idea itu analisa 2 kalimat awal. Kalau nggak ada di 2 kalimat awal, berarti pindah ke 2 kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Gampang ya. Oke, gak usah dibawa pusing, santai aja. Nah, saya ada contoh kalimatnya. Bukan contoh kalimat, contoh paragraf. Nah, yang contoh paragrafnya itu, summer is a wonderful time to spend at West Beach. It's the first sentence. You must remember, you must analyze at least two sentences, 2 kalimat. Oke, tadi baru kalimat yang pertama ya, sekarang kalimat yang keduanya. It is a beach with light colored soft sand. Dah, gampang ya. Itu kalimat yang kedua. Nah, kita analisa nih yang pertama dan yang kedua ini, apakah dia saling support? Ya, saling support ya. Yang pertama itu di waktu summer itu biasanya merupakan waktu yang bagus untuk ke pantai. It is a beach with light color soft and sand. Nah, kalimat yang ini baru mensupport si West Beach-nya ya. Oke. Jadi udah ketahuan tuh kan ya. Topiknya itu adalah West Beach. Ada tuh kan di bawahnya tuh kan ya. Ada tuh, tinggal baca doang. Nah, lalu main idenya yang mana? Nah, kita udah tahu tuh si topiknya West Beach. Berarti kita tinggal mencari main idenya. Kita baca lagi sekali lagi. Summer is wonderful time to spend at West Beach. Oh, berarti yang jadi main idenya itu waktunya.
Waktunya kapan? Summernya. Nah, oh ya, waktu summer itu merupakan waktu yang terbaik untuk mengunjungi West Beach. Berarti main ID-nya itu adalah waktu yang tepat untuk berkunjung, yaitu waktu summer. Nah, itu main ID-nya. Gampang kan? Gampang. Jadi intinya kalian jangan ketika mencari main idea gak usah ketang-tang keteng ke sana ke sini ya, kamu baca terus. Yang pastinya dari kalimat kedua, ketiga, keempat itu adalah mensupport si West Beach-nya. Ya kan? Dari kalimat kedua juga udah kelihatan. Misalnya it is beach with light color, soft and sand. Berarti kan mendukung ke si mana? Ke si West Beach-nya. Ya. Pasti kalimat selanjutnya itu mendukung si West Beach-nya lagi. Udah pasti itu mah ya. Kalau nggak percaya kalian baca. Oke? Pasti ngedukung ke si West Beach-nya. Gampang ya analisanya. Kalimat pertama dan kalimat kedua di awal paragraf. Kalau nggak ketemu di kalimat kedua ketiga, gak usah baca yang ketiga keempatnya. Tinggal mundur ke bagian paling bawahnya kalimat pertama dan kalimat keduanya kalian analisa. Gampang ya, it's very easy. Oke, nah seperti ini. Inilah struktur dari main idea. Biasanya main idea itu, ini kan kotak-kotak ini tuh misalnya ada main idea, terus ada detail. Nah ini tuh bukan per paragraf tapi ya per kalimat ya. Main idea ini tuh kalimat pertama. Si detailnya ini yang di bawah ini detail 1, kita sebut ya detail 1 itu mensupport the main idea-nya. Terus detail 2-nya mensupport main idea-nya juga. Terus detail yang ketiganya juga sama berarti mensupport main idea-nya juga. Nah, si ketiga detail ini kenapa harus bisa mensupport main idea? Karena apa? Agar si main idea itu lebih more interesting and more explore. Jadi lebih menarik dan lebih tereksplorasi oleh si penulisnya. Jadi si penulis membutuhkan detail-detail untuk menjelaskan si main idea tersebut. Lalu main idea buat apa? Main idea untuk menerangkan si judulnya. Jadi main idea itu menerangkan judul. Jadi ini tuh si main detail itu kerja bakti agar si main idenya itu bagus. Lalu si main idea ini kerja juga untuk apa? Untuk si judulnya lebih tereksplor seperti itu. Jadi ada kerja dari bawah ke atasnya itu sinkron gitu, sinkronus gitu ya. Jadi detail 1, detail 2, detail 3 menjelaskan main idea di kalimat yang pertama. Lalu si keseluruhan paragraf ini, satu paragraf ini tujuannya menjelaskan apa? Menjelaskan judul. Gampang ya? Okay, good. If you still confused, you can repeat this video because the repeat method is very good for this time. Okay. Next. Nah, how to find main idea is very easy tricks. You have 3 steps before you read, during the read, and then after you read. Ada 3 step sebelum membaca, ketika membaca, dan setelah membaca. Apa aja sih tahapannya ketika sebelum membaca? Yang pertama itu harus adalah judulnya dibaca dulu. Ketika setelah kamu menemukan judul, kamu bayangkan fantasi dengan sejenak dengan judul yang kamu baca tersebut. Lalu what the text about. Lalu ketika kamu membaca kalimat pertama, kamu harus punya pikiran tentang apa sih ini teks. Jadi kalian membaca itu enggak dengan kepala kosong tapi sambil meraba-raba. Oke, meraba apa? Meraba. Ya bukan itu, meraba bacaan teks kamu. Oke, bukan raba yang lain. Terus what is the topic? Oh, topiknya apa ketika membaca tuh? Kamu cari tahu. Lalu ketika proses mulai,
Terus kamu harus sangat hati-hati ketika membaca teksnya. Lalu analisa apakah ini teksnya fiksi atau non fiksi, apakah teksnya nyata ataupun hayalan, seperti itu. Lalu cari informasi kata-kata ataupun misalnya ada gambar yang selalu diulang-ulang, maksudnya gambar di sini gambaran tulisan yang dia tulis oleh si penulisnya. Lalu biasanya ketika sudah beres membaca, kamu analisa secara singkat apa aja sih part-part yang paling pentingnya tuh yang mana digarisbawahi. Lalu cari juga part-part atau bagian-bagian yang mensupport dari si idea penulisnya, seperti itu. Jadi pada intinya apa? Kembali lagi ketika mencari main idea itu, pantengin 2 kalimat di awal, kalian analisa, pasti dapat di situ. Okay? It's very important. Meanwhile you take IELTS or TOEFL exam. Next. Thank you. It's very easy, guys. Very easy, very easy, very easy. I hope it's very you can sorry. I hope you can remind about this material because it's very small but important for you. If you still confused, you can repeat and repeat again. I said in last week we have no task because task is not important for us. The most important is you know about the material weeks by weeks. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, guys.